Ya, mulai. Ini pertama kali video ya. Tujuannya sebenarnya hmm, nggak pernah ada tutorial atau apa ya, kayak tips and trick gitulah ya, yang versi Indonesia untuk game ini F1 Manager 2020. Di sini mau sharing pengalaman aja sih sebenarnya. Uh, Tentang bagaimana penting-pentingnya dari driver dan lain-lain. Sini saya pakai Albon nama Raikkonen. Kebetulan udah level 7 semua. Terus untuk dari carnya, komposisinya emang saya sengaja untuk average pit stop time-nya itu paling cepat. Karena menurut saya ya setelah setahun lebih inilah, kurang lebih setahun main itu, mau pakai mesin yang model tipe yang paling kenceng dan ini yang paling bagus lah, power, grip, aero, reliability itu nggak begitu ngefek sebenarnya, karena di sirkuit itu nantinya nggak semua sirkuit itu bisa buat untuk nyalip gitu loh. Mungkin kalau yang di awal-awal sih mending kalau bingung uh, mau pakai gimana sih, nggak usah ngejar dari pit stop dulu lah, ntar kalau di level yang ke atas gitu loh. Kalau di rendah sih yang penting itu pinter-pinternya strategi ban dan boost, kok boost bukan boost ya, apa ya, yang nambah kecepatan itu, yang bikin boros ban dan bensinnya itu sih. Untuk saat ini masih di Liga Contender 3, baru naik kemarin. Contender 3 itu berarti ya lumayan lah, berarti divisi keempat terendah, dari yang paling tinggi. Karena saya bukan pengangguran, jadi juga mainnya ya waktu luang aja sih sebenarnya. Di sini saya mau jelasin juga untuk, nah ini dia, pemilihan pembalap itu penting. Kalau saya dulu waktu masih divisi rendah lah ya, saya pastiin yang tire manajemennya bagus, jadi lebih irit ban, jadi seminimal mungkin untuk masuk ke pit. Dulu yang sering saya pakai itu Grosjean. Nah, tire manajemennya paling bagus di apa, kartu yang istilahnya nggak susah nyarinya lah gitu. Ini di yang kartu yang common itu udah max semua ya. Yang ini berarti yang rare masih di Sergio Perez. Kalau yang epic paling susah sih sebenarnya. Pengen sih pakai Hamilton tapi emang susah nyari kartunya. Karena saya juga bukan yang beli-beli gitu, beli-beli pakai duit, jadi ya uh, ngirit gitu loh, nggak pernah pakai duit langsung beli, jadi mainnya apa adanya. Terus tipsnya lagi, oh ya ini, jangan lupa untuk mumpung gratisan nih, apa jenengnya, apa namanya, yang push ini. Tapi aku pakai itu waktu cuman di event aja. Kebetulan event yang ini terakhir saya ikuti itu lagi jelek banget, lagi gak mood, karena ada satu kejadian itu sinyal hilang wifi dari rumah, koneksinya jelek. Nah ini yang pertandingan ke-8, akhirnya yang terakhir pun cuma nyoba-nyoba komposisi aja sebenarnya, makanya jelek juga hasilnya gitu. Saya nggak jago-jago banget, belum pernah jadi juara juga, paling paling bagus itu 10 besar kayaknya, 10 besar. Coba tak cek dulu, ya benar paling tinggi 10 besar waktu event di Turki. Tapi hampir nggak pernah miss lolos ke final round ya. Ini sih waktu awal-awal ikut event, jadi belum ngerti caranya gimana, karena sekali lagi nggak pernah ada tutorial dalam bahasa Indonesia yang enak. Karena ada itu, kalau nggak salah itu di YouTube itu Driver King atau apa itu, dia pakai bahasa Inggris sih. Ya sebenarnya ada subtitlenya, cuman ya males aja gitu kan. Mungkin banyak orang nganggap game ini tuh ngebosenin, padahal sebenarnya ya emang sih ngebosenin, maksudnya nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin uang, ganti ban dan lain-lain.
Tapi sebenarnya game ini nggak bosenin. Kenapa? Karena nggak gampang, nggak bakal bosan menang terus. Kalau saya sih sukanya gitu. Jadi kayak anjir nggak pernah menang, anjir nggak pernah menang gitu. Untuk yang main di bawah wajib nih free coin, free coin. Ini wajib banget. Ya guys, skip aja ya. Aduh, skip lagi nih. Nah, skip aja lah. Soalnya duit saya itu udah nggak, istilahnya udah kepake. Skipnya gimana lagi? Udah ya, skip, nontonin dulu aja. Kenapa penting? Karena di divisi bawah itu, bukan divisi bawah ya, karena maksudnya yang di awal-awal itu gold itu penting buat ngupgrade. Nah, itu penting banget nih dapat nih. Ya maksimalin aja lah. Lumayan buat ngupgrade. Dan saya juga nggak sempet kebetulan karena ini kan masih agak sibuk. Sekali lagi saya bukan pengangguran yang main every time itu main terus nggak banyak kegiatan juga. Ini sekedar tip aja sih buat teman-teman. Palingan kalau divisi bawah sih pakainya dulu saya itu George Russell sama Latifi. Manalah yang paling tinggi kira-kira dapatnya mana? Gasly juga sering tak pakai. Nah terus baru dapat Grosjean itu loh ya, ini Grosjean sama Magnussen ini. Soalnya emang tire manajemennya sekali tadi yang udah tak jelasin tadi itu bagus banget. Jadi bisa ya sekali pit aja lah cukup. Walaupun di apa waktu kualifikasi dia posisinya jelek, tapi kan bisa naik ke atas. Terus apa lagi ya, ini duitku ini segini 95 juta ya, nggak kepake soalnya emang kartunya nggak dapet gitu loh. Terus apa lagi yang paling penting lagi ya buat teman-teman itu bentar lah, ini tadi nyoba pakai mesin ini emang motong average pitch stop cuman kayaknya sih masih kurang, jadi pakainya ini sih. Sebenarnya nggak ada yang bagus mana, nggak ada, tergantung strategi teman-teman itu mau pakai gimana. Kalau mau ngejar speed powernya ditambahin gede bisa, cuman saya sekali lagi nggak suka, nggak seneng karena kita menang speed pun kalau nggak ada di tipe sirkuit yang susah nyelipnya, susah overtake-nya itu juga nggak ngapa-ngapain. Paling enak overtake itu menurutku ya di pit stop. Di F1 race-nya pun juga seperti itu, strategi pit stop itu penting banget gitu. Langsung coba kali ya, coba dulu di duel. Nah ada liga yang paling gede karena ya udah sultan duitnya. Kalau teman-teman mungkin dari the beginning, mountain hike ini agak lama dulu, di entry juga. Terus ya inilah karena masih karena muat kan, kita coba langsung aja ya tipsnya gimana biar menang ya. Nggak usah mikirin harus peringkat 1-2, itu nggak penting sebenarnya. Yang penting gimana caranya menang, aduh keliru mencet, menang lawan musuh online-nya ini biar kita dapat boxnya itu kan. Tunggu dulu ya. Nah, sambil nyebar. Nah, dapat Catalunya. Catalunya itu sirkuit paling saya suka juga, salah satu karena banyak tempat-tempat untuk overtake. Nah kebetulan kita di nomor 1, nah istilahnya kita leading. Nah ini juga penting. Kenapa? Nah kalau saya hampir nggak pernah pakai dua balap itu soft semua kayak gini, biasanya pakai hard 1. Cuman karena di Catalunya itu spot overtake-nya banyak dan average pit stop saya juga bagus, saya nggak pernah takut untuk tumpuan di
pit stop gitu. Udah ini langsung aja ya tak cek. Saya nggak pernah pakai push ya karena sekali lagi bukan sultan ngeluarin duit buat game. Tipsnya langsung di merah ini ya, ini namanya juga apa, yang mode kenceng itulah mode ngebut. Biasanya saya satu lap full pakai ini. Emang agak boros sih, beda sama jurusnya sama yang driver king itu yang di YouTube yang terkenal itu, yang influencernya ini, karena dia aduh ribet lah, nggak sempet. Nah, pastiin teman-teman tahu spot-spot overtake di setiap sirkuit. Nah, kalau Katalon itu di spot ini ya, itu paling gampang kita overtake. Makanya pastiin kita harus pakai full boost juga. Ini saya buat ngirit ban dan bensinnya. Sekali lagi gas lagi. Di sini juga spot overtake-nya di Katalonnya di sini. Masih belum bisa, oke, lepas saja. Soalnya depannya soft. Nah, kalian juga harus ngelihat musuh di depannya itu pakai ban apa juga. Kalau pakai ban hard, kejar pasti bisa. Tapi kalau pakai ban soft emang agak susah karena mungkin dari tadi kan kalau di mobilku kan emang ngejar di average pit stopnya kan, dari speednya juga kurang. Ini gas lagi di sini. Kalau di Catalunya itu 3 lap masih bisa, jadi nggak perlu ganti dulu. Ini langsung aja lah kalau ada kesempatan buat overtaking. Soalnya yang di depan ini kan depannya pakai Hamilton kan pakai hard tadi. Cuman ini yang Bottas nggak bisa nyelip juga susah juga. Jangan lupa untuk ini, karena ini yang paling di awal-awal paling sering lupa nggak pit stop, akhirnya malah jadi kacau semua. Nah kan pasti gampang kan slipnya. Kita tempel terus aja biar nanti nyelip di pit stop karena pasti dia masuk pit. Nah kan betul, saya pasti nyelip si Bottas karena tadi average pit saya kan bagus. Nah Bottas di belakang saya. Nah oke kan bener. Udah mirip aja, kita masih leading jadi masih santai. Karena sekali lagi kalau bukan event kita nggak perlu ngejar poin tinggi-tinggi, yang penting lolos, yang penting menang dulu sama yang di atas. Ini di depan Raikkonen pasti pakai hard. Siapa ini? Magnussen pakai hard kan? Pasti keselip nih, harus wajib. Nah di spot overtake-nya kita lihat juga yang Albon, depannya Albon siapa? Grosjean pakai soft, agak susah ngejarnya sih sebenarnya. Biar dulu ya, ini Sainz pakai hard pasti, cuman mungkin masuk pit, masuk pit kan. Udah gini aja. Dah pasti win rate saya hampir nggak pernah kalah di Catalunya, karena udah tahu spot-spot overtake ini. Coba ini harusnya dapat dapat kan. Yang penting tuh pahami tempat overtake paling enak di setiap sirkuit, karena di setiap sirkuit beda-beda. Cuman kalau Catalunya emang spot overtake-nya banyak, jadi agak enak lah. Di sini juga spot overtake nih. Cuman nggak ada musuh kan, nah biarin aja. Paling habisin masuk pit dulu. Ini juga biar gak lupa masukin dulu. Ini Albon kan emang full manajemennya bagus, dia istilahnya bensinnya banyak, gas terus aja nggak apa-apa biar ngejar. Maksudnya nanti biar di pit dia nyelipnya. Yang ini depan apa? Hard, dia nggak masuk pit nih, harusnya nggak masuk pit. Nah biarin nggak apa. Jangan lupa kalau udah dimatiin pushnya itu speednya. Depan cek lagi pakai soft, agak susah nih, tapi tak coba deh. Nggak nyampe, dan nanti aja biar di lap terakhir aja. Kali kebetulan musuhnya dapat musuh yang nggak susah, jadi kan ini udah tandanya mau habis. Cuman kalau waktu masuk di lap 8 itu memang kalau di bawah 1 nih, yang di atas bensinnya ini kayak gitu. Nah biarin aja, ini kita masih bisa terus gas lagi di sini, masih nyampe buat nyelip di depannya. Raikkonen mungkin, iya kan, dapat harusnya. Oh enggak, berarti ini enggak bakal dapat, susah. Oke kita coba, gagal. Ya udah, emang kadang gemesnya gini sih main ini. Perasaan kita harusnya bisa dapat overtake, gagal gitu. Oke menang. Musuhnya ini ya teman-teman, coba nanti kita sekali lagi.
moga-moga dapat sirkuit yang beda biar teman-teman tahu mana spot-spot overtake yang enak gitu. Nggak perlu nomor 1. Nggak dapat boxnya. Cuman poin itu ngaruhnya di sini. Tapi tetap kita 3 game. Soalnya kan paling 3, kalau 1-2 kan peringkat dapat 47 poin. Tetap aja butuh 3 game, nggak mungkin bisa 2 game gitu loh. Langsung buka biar nggak lupa. Coba lagi ya. Ini di atasku. Aduh, Spanyol lagi. Ya udah. Biasanya sih menang, biasanya. Cuman tadi kan kita di kualifikasi kita yang udah unggul nih. Coba nih, biasanya sih nggak tahu kenapa kalau tips biar kualifikasi nomor 1 tuh saya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Jarang banget. Aduh, ini lagi. Ya udah, pasti menang. Nggak mungkin kalah. Bukannya sombong, tapi ini saya jamin pasti menang. Gitu. Langsung aja biar kelamaan. Biasa, jangan lupa langsung, karena pentingnya itu karena lebih mudah nyelip di pertama-tama gini, jaraknya masih deket-deket semua. Cek juga paling penting. Nah, berarti ini Verstappen yang kemungkinan akan turun. Berharap yang di depan lebih cepat overtake Verstappen. Karena kalau sesama pakai ban soft itu emang gak susah sih. Nah, ini nggak bakal kena kayaknya, susah. Nah, susah kan? Susah, makanya udah biarin aja, udah ada boros. Akan udah nempel rekanan kita. Coba sekali lagi. Masih belum dapat juga, agak susah emang. Ntar Albon terus, karena Albon bensinnya edit lah ya. Ini harusnya dapat. Verstappen soalnya tadi pakai ban hard kan, harusnya dapat sih, harusnya. Nah, dapat. Oke, udah. Harusnya lamaan sih Raikkonen ini. Susah tapi nanti aja di yang tadi, spot yang tadi. Jangan lupa bannya diganti lagi. Nah, spot bisa udah dapat di situ mah, ya udah nggak apa, jadi aja nggak apa, buat nanti di lap-lap terakhir ngejar. Cuman kayaknya nggak perlu ngejar sebenarnya karena musuhnya jauh di belakang. Ya, jadi kebetulan dapat musuh yang gampang semua, biasanya sudah susah terus. Nah, yang leading sekarang musuhnya nih si Gues nih. Nah, dia nggak daftar nih, ya tahu kenapa orang tuanya nggak daftarin mungkin ke sekolah. Garing ya anjing. Cek lagi di depan pakai Vettel. Oke. Nanti aja lah ya. Kejar nih. Dapat ini. Harusnya dapat. Oke, nggak dapat. Nggak apa, kita coba dulu lagi. Spot overtake-nya banyak. Nah, di sini juga bisa. Ya, makanya seneng sama Catalunya itu ya, spot overtake-nya banyak banget. Jadi saya mesti pakai ban soft di awal, nggak pernah saya selingi pakai ban hard. Kita coba tempel sini. Oke, kejar dulu Raikkonennya. Saya kenapa suka pakai Raikkonen itu, dia paling balance. Terus di statistiknya sih, di atributnya itu defendingnya katanya bagus. Iya kelihatan sih, biasanya kalau mau diselip itu agak susah. Ini jangan lupa ganti ban. Jadi kencangin biar nanti kalau masuk pit juga nanti kita nyelip di pit. Oh ternyata badan, pasti aku salip nih. Nomor 4 Vettel mungkin. Oh Leclerc, pasti duluan aku. Nah kan di belakang Leclerc. Nah
itulah kenapa enaknya average boot stop time-nya cepet. Ketika susah nyelip di sini ya nyelip di sana aja. Ini karena udah lap terakhir, foot boost aja. Ini kita salip nih Verstappen. Susah kan? Sama-sama pakai ban soft ternyata. Gak apa, kita push terus. Habisin bensinnya, jangan nggak usah ngirit-ngirit lah. Pol terus, tuh habis bannya itu pasti. Kita dapat lagi. Rekonen harusnya dapat nih. Nah oke, ya udah ini nggak bisa lagi. Sini nggak ada spot overtake yang enak, nggak bakalan bisa. Makanya kuncinya itu spot overtake. Kalian harus hafal dimana paling tepat di setiap sirkuit untuk overtake. Yang susah itu di Monaco, itu kualifikasi penting banget. Monaco, Suzuka itu juga susah, Jepang. Nah dapat lagi, ya udah. Mungkin segini dulu lah ya, nanti saya cari bahan konten dulu apa yang buat sambil inget-inget lah dulu itu gimana. Ini jangan lupa dibuka, wajib. Duitnya udah maksimal. Oke, sementara gitu dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa di komen. Ya gitulah, YouTuber pemula. Kalau nanti editannya jelek, nggak ada musik-musikan, saya malas ngedit, nggak ada waktu ya. Sekian dulu, terima kasih, semangat bermainnya.